Gua lagi ngamen, ada yang ikut ngolekin, Bang. Dikolekin. Iya, di depan gua ada yang ngolekin duluan, Bang. Oh, lu ngamen di depan lu ada orang Ada, juga jalan ada, gitu. iya. Dia yang ngolekin. Iya. Seakan-akan lu satu tim. Satu tim, padahal Bangke bukan. juga. Gue lagi di tongkrongannya IMJ. Gue coba mau bikin video-video ngobrol-ngobrol sama anak-anak IMJ atau teman-teman gue lain ya. Gue nggak sebut ini podcast, gue hanya pengen berbagi cerita aja melalui kanal YouTube yang gue bikin ini. Nah, gue lagi sama Dimas namanya. Dim, kenalin diri dulu dong, Dim. Ya guys, gua Dimas, gua talent di MJ. Apalagi Bang? Ya itulah Iya, pokoknya. ngobrol-ngobrol aja, Dim. Lu kan salah satu musisi disabilitas netral lah ya, yang paling lama, malah paling tua lah ya. Iya. Anjir, tua. Paling lama, Bang. Oh iya, paling tua mah senior. belum. Paling senior ya, oke. senior. Dim, banyak orang yang pengen mungkin nggak tahu ya, kok bisa lu dengan kondisi lu itu lu milih jalan sebagai musisi. Ya, awalnya dari hobi, Bang, gitu. Santai aja lu, kayak di Iya. interview TV ya. Iya, emang dari hobi itu, Bang. Nah, hobi. Hobi gue lihat kok orang main musik keren gitu. Pada waktu ini gue masih kecil. Akhirnya gue belajar tuh alat, pertama gue gitar gitu. Lama-lama kok katanya kalau pas gue main kok kayaknya boleh juga kata orang-orang begitu. Akhirnya gue kembangin. Ya singkat cerita ya jadilah kayak sekarang gitu. Akhirnya gue bisa main gitu. Lu belajar pertama main musik siapa yang ngajarin? Kalau pertama banget mah ya tongkrongan biasa, Bang. Oh, lu nongkrong ya? Iya, nongkrong dulu gua. Diajarinnya nggak bener, kadang penjaraannya bagaimana gitu. Ya belum ya anak nongkrong lah gitu. Kadang masih ya salah-salah diajarin. Sampai pada akhirnya ya SMP lah mungkin baru ketemu cara main yang bener gitu waktu itu. Kalau masih pertama kan gua umur 8 tahun, Bang, pertama. Main musik? Iya, pertama belajar nyentuh. 8 tahun, 8 tahun lu udah megang gitar? Iya. Gitar siapa tuh? Waktu itu om gua, Bang. Cuman om gua nggak mau ngajarin. Nggak tahu alasannya apa, mungkin sibuk apa gitu ya. Jadi, pertama diajarin sama temen gua tuh di sekolah, nongkrong itu. Itu salah terus Pak. SMP udah mulai bener, oh gini kan. Kalau cara mainnya bener, enak juga ya main gitu. Akhirnya lama-lama jadi istilah kata ya keracunan lah, Bang. Nah, ini pertanyaan yang mungkin bagi orang sedikit sensitif gitu ya. Tapi memang perlu orang tahu juga. Awal lu tahu lu nggak bisa ngelihat itu sejak usia berapa, Dim? Awalnya gua sadar Iya, 5 tahun, Bang. 5 tahun. Iya. Tadinya kata nyokap lu bisa melihat. Menurut cerita begitu, Bang. Oke, terus Nah, kalau menurut cerita kronologisnya itu gua kena tumor, Bang. tumor. Iya, tumor. Hah? Jadi Di? katanya di belakang mata, jadi dilihat nggak tahu, harus di ronsen. Awalnya tuh kalau menurut cerita tuh pas usia gua 8 bulan itu kanan dulu kena, Bang. Yang kanan. Sudah diangkat. Nah, berharapnya yang kiri masih bisa selamat. Ternyata 4 bulan kemudian yang kiri ikutan diangkat lagi. Maaf, matanya, biji matanya gitu dia angkat Ya, gitu. dia angkat sama diputus itu sarafnya biar nggak kena kemana-mana. Jadi kata dokter pilihannya kalau mau ngelihat bisa, cuman mungkin umurnya lama. Karena digerogoti tumor. Kayak gitu. Umur 5 tahun tuh lu udah ngejalanin operasi seberat itu gitu. Bukan, kalau kata orang tua gua 8 bulan. 8 bulan, Bang. 8 bulan, umur gua 8 bulan. Terus yang kiri berarti umur gua 1 tahun.
Oke. Kalau 5 tahun tuh gue sadar kenapa orang lain bisa lari tanpa nabrak, kok gue nabrak gitu. Itu sadarnya di situ. Orang lain Bisa lari aja iya. gitu ya. Gue kalau jalan nggak nabrak, tapi kalau gidan lari kok orang bisa gitu menghindari obstacle kok gue enggak, gue nyusruk gitu loh. Orang lain bisa lompatin gitu loh, kalau gue kagak ya kenapa ya, karena orang lain punya mata kamu nggak punya, kata orang tua. Oh gitu, kata gue. Ya udah, gue pelan-pelan aja dah, gak usah lari gitu. Nah, aktivitas lu waktu lu sadar lu nggak bisa ngelihat nih, aktivitas lu saat itu masih kecil lah ya. Semua pasti dibantu oleh orang tua. Nih makan seperti ini caranya gitu. Iya, iya, kayak gitu, dikasih tahu kayak gini yang pantas lah bang dikasih. Karena maaf kan kalau yang gak dididik orang tua bang, kita makan nasi pakai tangan begini bang, digegen begini, Di remek gitu ya. Iya, kalau sama bapak gua gini, comot begini, jangan begini nih, nggak terdidik katanya gitu, jadi gini gitu. Oh ya, ya berbagai macam diajarin sih, biar pantas saja gitu. Jadi biar nggak apa-apa, cuman kamu nggak lihat aja, tapi kalau yang lain-lain ya harus pantas lah. Termasuk kan ada orang juga, ada temen gua kalau ngomong dia di sini dia madepnya sono bang. Kalau gua kan harus ngadep ini, udah diajarin. Dari sumber suara gitu. Iya. Ada orang nggak ngerti, orangnya di sini madepnya sono. Nggak pantas kayak gitu. Tapi bagi orang yang lihat, oh mungkin karena dia nggak ngeliat, tapi sebenarnya bisa diajarin ya. Cari dong sumber suaranya, lihat dong gitu ya. Ya paling senjatanya disebut yang pantasnya begini. Pantasnya. Ada hal yang menurut lu menarik gak pada saat lu belajar sesuatu yang dari kecil itu, wah ini nggak bisa gue lupa nih. Atau misalnya orang netra itu kan bisa meraba, oh bentuk muka ibu gue kayak gitu-gitu ya. Kalau yang menarik nggak sih bang, karena yang menarik gue jujur aja, gue setelah nemu yang namanya musik, gue ya udah di situ aja langsung gue kulik nih gitar nih gitu. Apalagi di sekolah gue ada alat musik 1 set bang. Jadi semuanya tuh gue drum. Sekolah di mana? Waktu SD sampai SMP gue di Bekasi bang. SMA gue pindah ke Bandung, mau kuliah nggak ada biaya. Nah, Mau lanjutin rencananya kuliahnya apa, musik? Musik juga tadinya, nggak ada biaya. Udahlah, nggak apa-apa lah, minimal kan ya nggak SD banget lah, iya kan sih. Nah, berarti ada jenjang pendidikannya itu ya? Ada bang, ada. Sampai kuliah dan temen gue jadi dosen ada. Dosen, difabel ya? Iya, ngajarnya orang melek diajar. Oh ya? Iya. Semua juga tahu kalau disebutin namanya. Iya. Iya, sampai jadi dosen. Jadi dosen. Berarti kan dia minimal S2 ya bang kalau dosen. Iya betul. Iya. Gak ada pengaruh bang kayak gitu-gitu bang. Lu mau niat apa enggak gitu aja. Betul. Jadi pas lu SMA, berhenti di SMA berarti ya? SMA, lu nggak lanjut kuliah, lu ngapain dulu? Awalnya gue menjalani keterampilan tunanetra pada umumnya bang, yaitu mijit. Cuman kayaknya tangan gue nggak bakat lah di situ. Ya. Akhirnya gue selama itu ya jadi additional di kafe-kafe juga lah. Ya nambah-nambah pengalaman juga. Ngebandnya langsung sama orang tunanetra atau macam-macam sih bang. Cuman kalau lebih banyak sebelum gue masuk IMJ ya, itu sama orang normal justru. Oke. Nah, kalau setelah IMJ kan udah digrupin nih. Ya, udah di grup. Ya udah akhirnya sama tunanetra terus, sama sesama terus gitu. Kalau yang sebelumnya mah ganti-ganti lah. Ya 70% sama normal, 30% sama yang nasib lah kayak gitu. Tapi sebenarnya orang difabel juga normal, men. Yoi. Nah, ini salah nih orang. Mereka adalah band tunanetra gitu kan. Iya. Band difabel. Nah, kalau ini band normal. Lah. Iya. Menurut gua juga gitu sih, Bang. Cuman orang difabel nggak normal. Cuman kadang-kadang kan mereka belum open minded. Iya. Kalau gua sih jawabnya gampang. Kalau gua sakit mata, lu lihat mata gua, lu ketularan. Lalu lihat mata gua, insya Allah nggak ketularan, gua nggak sakit. Nggak sakit mata gua mah. Nah, artinya lu mutusin menjadi seorang musician. Yes. Musician. Nggak semua yang dijalanin itu lurus-lurus aja dong. Pasti. Nah, ada yang ini masih waktu lu masih jadi reguler ya. Iya. Ada hal yang nggak enak mungkin karena sepanjang kita ngejalanin ini ya. Biasanya kalau kita ngajuin
kita mau ngasih pertunjukan musik misalnya di satu tempat, terus gue ngasih talent nih, wah ada beberapa talent yang bagus performance-nya gitu, tapi mereka difabel. Oh mohon maaf mas, kalau di kita nggak bisa mas kalau difabel. Nah ada nggak pengalaman kayak gitu? Pernah itu beberapa kali bang. Kalau diceritain mah nggak habis 2 hari. Ya istilahnya gue kalau penolakan mah udah kebal lah bang. Udah kebentuk mental gue di situ lah. Jadi nggak kaget lagi. Oh paling gue cuman gitu loh. Oh ya orang mereka belum dengar permainan gue kok. Nah, dia baru lihat ya difabel profile itu. Gitu, wah difabel gitu ya kan. Iya. Nah, ya udah. Kalau gue sih pede aja karena gue mungkin bukan frontman kan. Mungkin kalau vokalis gitu ya. Tapi kan gue player. Iya. Bisa bersembunyi gue. Tapi sampai hari ini panggung lu kan juga keren-keren gitu kan. Ya, udah main sampai keluar kota ya kan. Itu ya. Terus sudah main bareng Padi juga ya kan. Sampai Mas Piu sendiri, wah ini gokil nih gitarisnya gitu ya kan. Nah, terus kenapa lu ngamen? Ngamen karena kadang-kadang kan nggak selamanya jadwal itu ada. Sementara kebutuhan kan tiap hari lah. Tiap hari gitu. Kalau seandainya gue jadwal full menjanjikan, pernah ada suatu masa itu kejadian selama 2 tahun, bener-bener gue nggak turun. Bener-bener gue di mall aja tuh. Selama 2 tahun itu bener-bener nggak turun sama sekali. Oh itu di MJ? Iya. Oh udah. Sebelum COVID lagi. Sebelum COVID ya. Emang gara-gara COVID jadi agak-agak hancur-hancur ya jalan lagi. Mall kan juga pengunjungnya jadi juga, iya, kadang-kadang aturan juga sempat diperketat kan. Pengunjung mungkin mau datang juga males, ada yang harusnya scan apa-apa waktu itu ya. Ya akhirnya gue turun lagi deh. Ngamen tuh di lagi. Pasar, kadang mangkal di keramaian lah. Kayak gitu. Lalu kalau berangkat ke pasar itu biasanya jam berapa? Kalau pagi, antara pagi dan sore sih bang. Pagi sama sore. Kalau pasar? Iya. Pasarnya? Ya yang kira-kira deket stasiun kereta, soalnya itu kereta banget bang. Nah lu tinggal di? Gue sekarang tinggal di Bojonggede. Di Bojonggede, berarti pasar yang bisa lu akses? Ya kayak pasar Minggu kalau yang pasar, terus yang deket itu sawah besar. Sawah besar, pasar, oke. Nah kalau yang selalu rame tapi bukan pasar itu Gondang dia. Itu karena orang kerja kan. Gondang dia lu ngamen di mananya? Itu di lorong itu kan, lorong. Oke, dibolehin tuh. Ya gua nggak tahu sih bang dibolehin apa enggak. Cuman yang penting gua jangan kenceng-kenceng, jangan mengganggu pedagang, insya Allah. Oh berarti biasanya izin-izinnya mau ke pedagang atau ada petugas? Nggak, biasanya sih gini bang kalau menurut pengalaman gitu ya. Mungkin kalau kegedean mereka risih kan, kalau kekencengan gitu. Kekencengan, iya. Jadi gue ya cukup ganggu, gitu. Iya, cukup kedengaran sama yang lewat aja. Insya Allah mereka juga nggak ganggu gitu. Kalau trik gue gitu, mungkin yang lain beda lagi. Nah, kalau gue gitu. Paling nyebelin nih, hal apa yang lu temuin pada saat lu ngamen? Itu kan banyak lu cerita nggak jelas. Insya Allah selama udah nggak ada, dulu kan gue pernah di ekonomi juga bang, yang paling banyak sih di kereta ekonomi bang ya. Tapi kalau udah itu sih nggak ada lagi bang. Kalau di ekonomi paling nyebelinnya ya gue lagi ngamen ada yang ikut ngolekin bang. Dikolekin? Iya. Gimana tuh maksudnya tuh? Ya, lu ngamen nih. Ngolek isi pakai tangan kanan ya. Isi di belakang gua ada yang di depan gua ada yang ngolekin duluan bang. Oh lu ngamen di depan lu ada orang juga jalan gitu. Iya. Dia yang ngolekin. Iya. Seakan-akan lu satu tim padahal bukan. Juga. Itu sih yang paling nyebelin bang. Tapi kalau udah itu di pasar sih kayaknya enggak sih. Kalau pasar enggak ya? Ya mungkin teman-teman ada tapi kalau gua enggak sih. Tapi ya di ekonomi itu emang aduh raw banget sih ya. Iya. Kereta ekonomi pada eranya komuter lain belum kayak sekarang ya? Iya. Oke, masih bisa. Oh, masih bebas deh tuh ya. Bebas. Di atas lemari bang di kereta lemari anjir. Ya, gue pernah ada yang jualan ayam di atas. Iya gitu. Ada. Kata gue nggak rumahnya sekalian gue bawa. Itu kan tadi yang menjengkelkan tuh. Ya. Lu lagi ngamen. Terus ada orang yang ngolekin. Hal yang paling perih lah menurut lu selama ngamen yang paling lu nggak bisa lupa tuh keselnya atau apanya? Ada bang. Ekonomi juga tuh ceritanya tuh bang. Oke. Jadi ekonomi itu bang kalau mungkin ada yang dulu pengguna ya.
Itu dia kalau kereta itu rusak bang, kagak pernah ngasih tahu kita tuh bang. Nah ceritanya gue pagi-pagi jalan dari rumah 5:30 bang, gue ada jalan. Sampai di stasiun itu kereta kagak ada yang jalan bang, parkir semua. Gue kesel banget, gue kagak dapet duit gitu bang. Orang kan jadi rusuh tuh bang kayak gitu. Bener-bener itu kereta keparkir, ketahan semua Diem bang. semua, Gara-gara ya. ada kereta mogok, jadi semua lama itu dibenerinnya bang. Aduh kata gue. Dan itu kejadian beberapa kali. Beberapa kali, mungkin 1 tahun bisa 6-7 kali kejadian kayak gitu. Gue yakin sih kalau yang pengguna sih pasti ngalamin lah bang. Yakin Iya. gue orang kalau sejaman itu bang. Kereta di zaman itu Iya. gitu ya. Itu ada kereta mogok di Tanjung Barat kan, otomatis ke belakangnya udah nggak jalan tuh bang. Gua udah bangun. Maksudnya kalau mau rusak tuh SMS dulu kayak gua hari ini kereta mogok gitu loh. Lu jangan ngamen dulu gitu. Kagak bisa diamenin udah kayak gitu. Orang udah pada mikirin diri sendiri. Nih, lu tadi ngomong soal SMS. Jadi, teman-teman tunanetra itu bisa berkomunikasi dengan mudah sekarang. Ya. Bahkan gua pernah kaget ya. Gua lagi duduk ya kan. Lagi duduk, terus di belakang gua ya dia ada orang nih ya kan di motor. Terus sayup-sayup gua dengar tuh. Dia bilang, "Gol kan." Kata gue ini orang nonton bola apa Nonton gimana? bola, iya nonton bola bang. Selain nonton bola, ternyata bilang kita juga bisa main game. Ya, iya bang. Ada tuh gamenya ya. Ada bang. Ada. Jadi ya kalau kita mengandalkan benar-benar suara aja bang. Suara ya, dari modal suara ya. Aja, iya. Kalau gamenya akses kebetulan kayak model contohnya PlayStation gitu, emang kita bener-bener dengerin suara komentatornya bang. Dia nyebutin nama pemainnya siapa kan kita ngerti nih. Istilahnya kalau kita ngerti bola kita tahu lah siapa aja pemain dari klub ini. Jadi ya itu yang kita andelin gitu. Nah, Suara aja. Berarti ada tontonan juga ya, maksudnya bukan hanya untuk orang yang lihat aja tuh hiburan gitu kan maksudnya. Iya. Ya intinya juga wawasan sih bang. Karena gue kan ngobrol sama siapa aja gue ngobrol sama musisi udah pasti. Ngobrol sama orang bola udah pasti. Ngobrol sama, kalau gue kan sukanya kalau yang gue suka ya bola sama catur. Ya gue ngobrol Main catur tuh ya? Iya gue Main catur. main. Cara ngegerakin lidahnya kayak gimana? Pakai Maksudnya ini game atau real? ya dua-duanya. Ya kalau real ya. Kalau gua karena gua udah bisa dikatakan kalau feeling gua kan termasuk bagus. Tapi bukan karena gua bagus nih bang, karena gua dari kecil. Jadi feeling gua udah terasah. Jadi bukan gua sombong gitu. Maaf kalau ada orang tunanetra baru feelingnya lemah karena belum terasah. Nah, kalau gua udah dari kecil. Jadi gua pakai catur awas pun gua bisa bang. Catur normal pun gua bisa. Tapi kalau catur tunanetra ada bang, bedanya cuman papannya itu dibolong-bolong bang. Bolong-bolongin terus buahnya itu dipaku-paku jadi tancepin di sini biar dia kalau diraba-raba begini dia nggak goyang bang. Oke. Gitu. Ada lah itu di YouTube, ada lah itu. Nanti nggak diangkat sini. Gue pernah ya jalan sama band dia nih, bandnya dia Talkback dari satu tempat main ya. Mereka habis main musik gitu, habis ngamen. Turun tuh ngelewatin parkiran motor ya. Mereka berjejer nih di belakang gua, mereka berjejer. Nah dia nih si Dimas sama Miskam bercanda-bercanda, terus megang motor kan. Wah ini Vario nih, ya kan Vario. Wah ini tahun lama nih. Mio nih, nah ini Mio nih, megang gitu doang. Mio, wah ini tahun baru nih. Terus ada motor lain. Gue iseng, gue nengok ke belakang ya kan. Semua motor yang dia pegang bener. Terus gue tanya kan, kok lu bisa tahu? Ya tahu lah bang. Nah gue tanya ada satu temennya dia, kalau lu tahu gak? Enggak. Terus dia bilang, ya iyalah dia kan netranya pendatang baru. newbie dia. Dia belum tunanetra profesional bang. Belum tahu. Dia masih amatir. Kalau gue udah pro bang. Merabanya masih. Dia nggak tahu ya. Ini Vespa. Dia nggak tahu belum tahu dia. Gue udah pro. Pro dan newbie gitu ya. Ada gitu-gitunya juga bang. Kayak game. Oke. Nah, bentar. Gue mau nanya. Lu kan pasti tahu. Ada banyak, ya sebut aja ada entah itu badan, lembaga atau orang ya. Gue bilangnya apa ya?
mereka itu senang sekali, atau gue nggak tahu senang atau seperti apa, ada bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan kepada teman-teman difabel. Iya, pasti. Kasih gue gambaran atau biar orang tahu seperti apa sih orang-orang yang atau lembaga atau apapun itulah ya, komunitas atau bentuk-bentuk mereka melakukan eksploitasi ya terhadap teman-teman difabel itu. Sebenarnya eksploitasi apa enggak itu kata kuncinya cuma satu, Bang. Transparan. Gitu aja. Karena yang namanya kita bekerja sama, udah pasti kita punya bagi hasil dong, Bang. Iya. Ya kan? Masalahnya kalau di manajemen gue yang sekarang nih di MJ nih, itu kan transparan di situ, Bang. Sekian. Iya. Gitu loh. Masalahnya kalau di tempat lain itu kagak transparan, Bang. Pengalaman ngeband gue pertama kali gue inget banget, Bang. Ini tahun 98 ya. 98 gue masih umur 9 tahun waktu itu. Gue udah ngeband, udah turun panggung tuh. Itu ada yang bawa lu tuh ya. Iya. Itu, Bang, gue ngeband 17 orang, Bang. Zed, silakan sambil pegang kalkulator ya, guys. Silakan. Berangkat 17 orang tuh ada berapa grup sih? Ada pop, ada dangdut gitu lah, Bang. Oke, dari beberapa grup gitu iya. lah ya. Bayarannya 1 juta, Bang. Zaman itu. Per band. Iya, zaman itu gede lah ya, 1 juta lah ya. 17 orang, Bang. Kita cuma dibagi berapa? Goceng, Bang. Hah? Goceng. Bentar dulu. Satu band itu 1 juta apa 17 orangnya? 17 orang itu 1 totalnya? Juta. 17 orang itu 1 juta. Tapi ke kitanya itu cuma dibagi goceng. Kalau malas ngitung, gue bantuin ngitung. 5.000 dikali 17 itu cuma 85.000, guys. Berarti sisanya kemana tuh 915.000-nya kemana? Kemana itu? Nah itu. Pikirin sendiri, itu yang namanya lembaga tuh atau orang atau manajerialnya gitu lah ya, yang ngatur. Oke. Kayak gitu ceritanya. Jadi nggak jelas itu. Masa dibaginya goceng? Sisanya ke 915.000 dia telan sendiri dong. Gitu loh. Belum latihan ya, belum latihan, belum capek. Iya. Kita cuma dibagi segitu ya, jangan segitu lah, Bos, ya nggak berapa kayak gitu, tapi kan jangan segitu. Itu mah namanya bener-bener eksploitasi. Nah itu ketidaktransparan itu, Bang, yang menurut gua membedakan eksploitasi atau kerjasama gitu. Itulah mungkin karena kita nggak tahu dianggapnya gitu, nggak tahu apa bagaimana gitu. Nah itulah. Mentang nggak ngelihat. Nah gitu dia, Bang. Kita cuma butuh transparan aja berapa gitu loh. 20%, 30%, let's say. Ya. Lebih baik dipatok di depan iya, gitu loh. Nih ada event guys, ya kan? Iya. Ada event, budget sekian, ambil nggak? Gitu. Nah, iya dong. Kita ngerti di situ. Kita juga sekolah, kita juga ngerti matematik lah dikit-dikit. Ya istilahnya tambah kurang bagi kali persen malah. Pas saya kita nggak perlu kalkulator istilahnya kan begitu. Ya sekarang kalau kayak model tadi 1 juta dibagi 17 tapi baginya goceng, ya lu kira-kira gitu loh. Oke, kalau di IMJ itu emang kita dari awal emang komit sama teman-teman, artinya di sana ada roadman, ada kru, ada manajer dan lain-lain. Jadi ada transportasi, ada produksi lah ya. Jadi itu fair buat teman-teman. Potongan berapa? 20%. Disepakatin dari awal. Oke. Berapa minimum fee yang teman-teman mau? Oke, sekian, Bang. Kalau ini kekecilan, kerendahan gitu bayarannya. Berapa lama durasi perform? Di mana lokasinya? Nah, itu kita udah clear semua dari awal karena memang pengalaman gitu ya buat teman-teman. Makanya banyak teman-teman difabel netra itu dari berbagai kota. Mungkin dengar cerita dari teman-teman yang sudah duluan di IMJ, dan mereka datang dan bergabung di IMJ karena sekali lagi memang transparansi itu penting ke teman-teman. Itu dia, Bang, bener banget, gue setuju banget itu. Kita samain lah kita sama orang normal kan juga. Gue yakin lu kalau ngajak kerja orang normal juga pasti kayak gitu kan. Harus fair semuanya. Harus fair gitu loh. Kalau namanya kerja, lu berkah, gue juga berkah. Iya dong. Istilahnya gitu kan. Iya benar. Teman-teman berkah, yang ngundang pun berkah, istilahnya kayak gitu. Sederhananya mencari rezeki seperti itu. Nah itu yang gue tanamkan ke teman-teman pengurus, ke manajemen juga seperti itu. Kita awet nih, udah harus. IMJ udah 10 tahun dan
sampai hari ini kita berjalan baik. Gua ada 6 tahun. Lu udah 6 tahun tahun ya? 2018. Angkatan enggak dong. 2017 Iya, lu angkatan 17. kurasi pertama. Iya 17 ya. Payah Iya, juga iya. ingatan laut. Iya dikit bang. 2017 kurasi, ya kan? Lalu 1 tahun pertama masa uji coba tuh Nah, kita ya itu. kan, Basura, Iya. Penfield, Iya, iya. Mall Depok dan lain-lain dan lain-lain. Iya iya. Iya, iya. Merit berkembang. Nah, harapan lu nih Dim ya, lu ngelihat kan banyak orang datang dan pergi di IMJ, lalu lu melihat seperti apa IMJ ke depan, seperti apa harapan yang digantungkan oleh teman-teman Institut Musik Jalanan. Harapan terhadap IMJ atau harapan terhadap Harapan lo, harapan teman-teman, terus seperti apa maunya IMJ ke depan kayak gitu. harapannya sih konsisten aja bang, karena sejauh ini untuk gua ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya ini paling transparan, jadi ya itu tetap dijaga aja sih gitu. Dan cuman manajemen ini aja yang benar-benar nerima disabilitas, cuman IMJ itu cuma lihat kemampuan aja sih. Kalau lo bisa menghibur, emang tujuannya kita di sini menghibur, apalagi bagus-bagus bisa memproduksi karya, itu malah lebih bagus lagi gitu. Jadi benar-benar kalau di manajemen ini mungkin ada difabel juga yang kalau emang lu punya kemampuan ya lu coba aja ke sini, nggak apa-apa. Kalau emang lu merasa punya kemampuan di sini nggak dibatasin kok gitu. Benar-benar kemampuan yang diukur di sini guys, Nah, nggak ada jadi yang lihat gitu-gitu, nggak ada. gua nggak membagus-baguskan, tapi gua nggak ngeberi Nggak, rencana ya kita nggak, ngobrol. nggak, Orang nggak. mendadak ini. Kan jujur, iya. Video pertama gua ngobrol sama anak-anak IMJ Yo di yo yo. sini. Yo, yo. Oke, mungkin itu Dim. Ya, Siap, gua thank you lu udah ngobrol-ngobrol. Video ini nanti gua mau share Siap. ke banyak orang Siap. biar mereka juga tahu insight seperti apa sih industri jalanan itu, jeroannya kayak gimana sih, Iya, sih iya, iya. hubungan antara talent, pengurus, manajemen dan lain-lain. Jadi thank you teman-teman. Siap. Obrolan gue sama Dimas Talkback ya. Ya, Dimas Talkback nama band gue. bandnya. Kalian bisa follow juga Instagramnya Siap. The Talkback Band. Yep. Dan mudah-mudahan kalian bisa lihat banyak performance mereka di media sosialnya. Thank you udah nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam jalanan. Bye guys.